Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 4 kelas mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional, kelas B, dan pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai materi derivatif kurs mata uang. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Rehan dengan NIM 055, kemudian ada saya Iqbal Satria dengan NIM 060, dan kemudian ada Ihsan Rahman dengan NIM 061. Jadi materi kita adalah derivatif kurs mata uang. Derivatif kurs mata uang merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh individu, badan, atau perusahaan untuk melindungi posisi valuta asingnya dan hanya untuk mendapatkan keuntungan. Transaksi derivatif bertujuan untuk mengurangi tingkat resiko yang ada. Kemudian ada pasar forward. Pasar forward memfasilitasi perdagangan kontrak forward atas mata uang. Kontrak forward adalah perjanjian antara sebuah perusahaan dengan sebuah bank komersial untuk menukar sejumlah mata uang tertentu dengan kurs nilai tukar tertentu yang disebut kurs forward pada tanggal tertentu di masa depan. Kontrak forward umumnya mempunyai jangka waktu, yaitu 30, 60, 90, 180, dan 360 hari, dengan mata uang tertentu yang umumnya berbeda sesuai dengan periode kontrak forward tersebut. Bagaimana MNC menggunakan kontrak forward? MNC menggunakan kontrak forward sebagai lindung nilai atas impornya. Nah, yang pertama untuk selisih beli atau jual, premi atau diskon atas kurs forward, kemudian yang ketiga arbitrase, yang keempat pergerakan kurs forward sepanjang waktu, yang kelima menggunakan kontrak forward untuk transaksi swap. Yang pertama selisih beli jual, seperti juga kurs spot, kurs forward memiliki selisih beli atau jual. Selisih antara kurs beli dan jual akan bertambah besar untuk kurs forward atas mata uang negara berkembang. Yang kedua, premi atau diskon atau kurs forward. Selisih antara kurs forward atau F dengan kurs spot atau S pada suatu waktu tertentu dinyatakan sebagai premi dengan rumus F sama dengan S dalam kurung 1 ditambah P tutup kurung. Yang ketiga, arbitrase. Jika kurs forward sama dengan kurs spot dan tingkat bunga antara kedua negara berbeda, maka beberapa investor dapat menggunakan arbitrase untuk memperoleh pengembalian lebih tinggi dibanding dengan pengembalian yang diperoleh secara domestik tanpa menambah resiko. Akibatnya, kurs forward biasanya memiliki premi yang mencerminkan perbedaan antara suku bunga negara asal dengan negara suku bunga asing. Yang keempat, ada pergerakan kurs forward sepanjang waktu. Jika premi kurs forward tidak berubah, kurs forward akan bergerak searah dengan perubahan kurs spot mata uang terkait sepanjang waktu. Yang kelima, menggunakan kontrak forward untuk transaksi swap. Transaksi swap merupakan transaksi spot bersamaan dengan kontrak forward terkait yang pada akhirnya akan membalikan transaksi spot tertentu. Beberapa kontrak forward dimaksudkan untuk tujuan ini. Kemudian ada kontrak forward tanpa penyerahan atau non-deliverable forward. Adalah perjanjian dalam posisi membeli atau menjual sejumlah mata uang tertentu pada kurs nilai tukar tertentu dan pada tanggal penyelesaian tertentu di masa depan. Yang selanjutnya ada pasar future. Current future contract merupakan kontrak yang menyatakan volume standar suatu mata uang tertentu untuk ditukar pada tanggal jatuh tempo tertentu. Hal ini sama dengan kontrak forward dari sisi kewajibannya, namun berbeda dari sisi bentuk perdagangannya. Spesifikasi kontrak future. Kontrak future mata uang umumnya berdasarkan nilai mata uang dalam dolar Amerika Serikat. Namun tersedia juga kontrak future dalam beberapa lintas kurs, seperti nilai tukar antar dolar Australia dan dolar Kanada. Nah, di sini disajikan spesifikasi kontrak. Kontrak Z future mata uang yang diperdagangkan pada Chicago Mercantile Exchange. Nah, di sini disajikan jenis mata uang dari berbagai dunia dan jumlah unit pada tiap kontraknya. Nah, di sini ada contoh dari perdagangan future. Jadi kita ambil dari yang kontrak future tadi, bagian dolar Kanada. Di sini diasumsikan pada tanggal 15 Juli kontrak future untuk 100.000 dalam dolar Kanada yang jatuh tempo pada 15 Agustus berharga 1,25 dolar Kanada.
Kita harus memperhatikan posisi kontrak yang berlawanan dari dua perusahaan yang berbeda. Pembeli kontrak future mata uang akan memperoleh 100.000 pada tanggal jatuh tempo di bulan Agustus tanggal 15 dan akan membayar 125.000 atas dolar Kanada tersebut. Penjual kontrak ini wajib menjual 125.000 dengan harga 1,25 per dolar Kanada dan karenanya akan menerima 125.000 pada tanggal jatuh tempo. Kemudian menetapkan harga future mata uang. Harga future mata uang pada umumnya sama dengan kurs forward untuk mata uang dan tanggal jatuh tempo tertentu. Hubungan ini diperkuat oleh kemungkinan aktivitas arbitrase yang akan terjadi jika terdapat perbedaan yang cukup besar. Perbedaan harga future dengan kurs spot terjadi karena alasan sama, yang menyebabkan perbedaan kurs forward dengan kurs spot. Cara perusahaan menggunakan future mata uang. Membeli future sebagai lindung nilai atas uang. Membeli kontrak future dapat memungkinkan perusahaan membeli valuta asing pada kurs tetap tertentu. Kemudian, menjual future sebagai lindung nilai atas piutang. Penjualan kontrak future menetapkan harga yang akan digunakan perusahaan untuk menjual suatu mata uang tertentu. Menutup posisi future. Jika suatu perusahaan yang memiliki kontrak future mata uang memutuskan tidak lagi menginginkan posisi ini, sebelum jatuh tempo, maka perusahaan tersebut dapat menutup posisinya dengan menjual kontrak future yang serupa. Nah, di sini disajikan tabel perbandingan pasar forward dan future. Kemudian ada pasar opsi mata dan uang yang akan dijelaskan oleh Ihsan. Definisi opsi mata uang yaitu kontrak yang memberi pembelian hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual mata uang tertentu dengan nilai tukar tertentu pada atau sebelum tanggal tertentu. Untuk hak ini premi dibayarkan kepada penjual. Opsi mata uang adalah salah satu cara paling umum bagi suatu perusahaan, individu, atau lembaga keuangan untuk melakukan lindung nilai terhadap pergerakan yang merugikan dalam nilai tukar. Terdapat dua jenis pasar opsi mata uang. Yang pertama yaitu bursa opsi, yaitu opsi yang diperdagangkan di bursa, yaitu merupakan suatu bentuk perdagangan derivatif. Opsi yang diperdagangkan di bursa ini memiliki suatu kontrak yang baku dan penyelesaiannya adalah melalui lembaga di mana kepatuhan pelaksanaan kontrak dijamin oleh bursa. Oleh karena kontrak yang digunakan adalah baku, maka harga yang akurat dari suatu opsi seringkali dapat diketahui. Yang kedua ada over the counter. Bursa over the counter atau yang disingkat dengan OTC, di mana opsi mata uang yang ditawarkan oleh bank komersial dan perusahaan pialang tidak seperti opsi yang diperdagangkan di bursa. Opsi ini disesuaikan dengan kebutuhan khusus suatu perusahaan. Karena opsi ini tidak standar, seluruh informasi perlu dinyatakan dalam kontrak. Jumlah unit, harga penyerahan atau strike price yang diinginkan, dan tanggal jatuh tempo dapat disesuaikan dengan kebutuhan khusus dari klien. Jika opsi mata uang tidak standar, maka likuiditas akan berkurang dan selisih antara beli dan jual bertambah besar. Selanjutnya ada berspekulasi dengan opsi beli dan jual mata uang. Opsi beli mata uang atau currency call option yaitu memberikan hak untuk membeli mata uang tertentu pada harga tertentu selama suatu periode tertentu. Harga yang dapat digunakan oleh pemilik opsi untuk membeli mata uang disebut harga penyerahan atau exercise price atau biasa disebut juga strike price. Dan terdapat tanggal kadaluarsa dalam bulan untuk tiap opsi. Opsi beli akan menguntungkan ketika seseorang ingin menetapkan harga maksimum untuk membeli suatu mata uang di masa depan. Jika kurs spot mata uang tersebut meningkat di atas strike price, pembeli opsi beli dapat menggunakan opsi dengan membeli mata uang sehingga strike price yang lebih murah dibandingkan kurs spot yang berlaku. Strategi ini hampir serupa dengan strategi yang digunakan oleh pembeli kontrak future. Tapi kontrak futures menimbulkan kewajiban, sementara opsi tidak.
Pemilik opsi dapat memilih untuk membiarkan opsi kadaluarsa tanpa menggunakan opsi tersebut. Pemilik opsi yang kadaluarsa merugi sebesar premi awal yang dibayarnya, tetapi itulah jumlah kerugian maksimalnya. Suatu currency call option diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu in the money adalah istilah di mana kurs berjalan melampaui atau lebih besar daripada strike price. Yang kedua ada at the money adalah istilah di mana kurs berjalan sama dengan strike price. Lalu yang ketiga ada out of money, yaitu istilah di mana kurs berjalan lebih rendah daripada strike price. Bagi valuta dan tanggal jatuh tempo tertentu, suatu in the money call option akan memerlukan premium yang lebih tinggi daripada opsi at the money atau out of money. Premi opsi beli atau yang disimbolkan dengan huruf C utamanya dipengaruhi oleh 3 faktor, di mana S dikurang X yaitu mencerminkan perbedaan antara kurs spot nilai tukar atau S dengan strike price atau exercise price yang disimbolkan dengan huruf X, dan T mencerminkan periode hingga jatuh tempo, dan O mencerminkan volatilitas nilai mata uang yang diukur oleh deviasi standar dan perubahan nilai mata uang. Opsi jual mata uang atau currency put option. Suatu currency put option diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama in the money adalah istilah di mana kurs berjalan lebih kecil dari strike price. Lalu ada at the money di mana istilah kurs berjalan sama dengan strike price. Lalu ada out of money, istilah di mana kurs berjalan lebih tinggi daripada strike price. Bagi valuta dan tanggal jatuh tempo tertentu, suatu in the money put option akan memerlukan premium yang lebih tinggi daripada opsi at the money atau out of money. Faktor-faktor yang mempengaruhi premi opsi jual. Faktor yang mempengaruhi premi opsi jual utamanya dipengaruhi oleh 3 faktor, di mana S dikurang X mencerminkan selisih antara kurs spot nilai tukar atau S dan strike price atau exercise price disimbolkan dengan huruf X. Lalu simbol T mencerminkan jangka waktu hingga jatuh tempo, dan O mencerminkan volatilitas mata uang yang diukur oleh deviasi standar pergerakan mata uang. Hubungan antara premi opsi jual dan faktor-faktor tersebut yang juga mempengaruhi premi opsi beli. Selanjutnya, berspekulasi dengan opsi jual mata uang. Orang-orang dapat berspekulasi dengan opsi jual mata uang sesuai dengan perkiraan mereka mengenai pergerakan mata uang tertentu di masa depan. Misalnya, spekulator yang memperkirakan bahwa pound sterling Inggris akan terdepresiasi akan membeli opsi jual pound sterling Inggris yang memberi mereka hak untuk menjual pound sterling Inggris tersebut pada strike price tertentu. Jika kurs spot pound sterling terdepresiasi seperti yang telah diperkirakan sebelumnya, spekulator dapat membeli pound sterling dengan kurs spot dan menggunakan opsi jual mereka untuk pound sterling tersebut harga strike price. Berspekulasi dengan kombinasi opsi jual dan beli. Berspekulasi dengan kombinasi opsi jual dan beli untuk mata uang yang lebih berfluktuasi adalah salah satu strategi spekulasi dengan membuat posisi kurva terbuka atau straddle yang menggunakan baik opsi jual dan opsi beli dengan exercise price yang sama. Hal ini mungkin tidak biasa karena memiliki opsi jual dilakukan dengan perkiraan bahwa mata uang tersebut akan terdepresiasi, sementara opsi beli dilakukan dengan memperkirakan bahwa mata uang tersebut akan terapresiasi. Namun mata uang yang mungkin akan terdepresiasi atau pada saat tersebut opsi jual digunakan dan kemudian berubah arah dan terapresiasi sehingga akan menghasilkan keuntungan jika opsi beli digunakan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Muhammad Raihan. Baik, selanjutnya di sini kita bahas grafik kontingensi bagi pembeli di opsi beli. Yaitu membandingkan harga yang dibayar untuk memperoleh opsi beli terhadap kemungkinan penerimaan dalam berbagai skenario kurs nilai tukar.
grafik kontingensi penjual opsi beli, yaitu membandingkan premi yang diterima dari penjualan opsi jual terhadap potensi penerimaan dari pembeli opsi jual pada berbagai kemungkinan kurs nilai tukar. Selanjutnya, grafik kontingensi bagi pembeli di opsi jual, yaitu membandingkan premi yang dibayar untuk memperoleh opsi jual terhadap kemungkinan penerimaan pada berbagai kemungkinan kurs nilai tukar. Terakhir, grafik kontingensi penjual di opsi jual, yaitu membandingkan premi yang diterima dari penjualan opsi jual terhadap kemungkinan pembayaran untuk pembeli pada berbagai kemungkinan kurs nilai tukar. Berikutnya, opsi mata uang bersyarat. Opsi mata uang dapat dibuat dengan premi bersyarat, berarti bahwa premi yang dibayar untuk opsi tersebut tergantung dari pergerakan aktual nilai mata uang selama periode tertentu. Nah, di sini ada contoh kasusnya. Sebuah perusahaan eksportir hasil laut Indonesia, PT Indonesia Maju, baru saja mengirimkan ikan olahan ke Amerika dan akan menerima pembayaran sejumlah 500.000 US dollar 3 bulan yang akan datang setelah barang diterima di Amerika. Sebagai perusahaan yang beroperasi di Indonesia, seluruh biaya yang ditanggung oleh perusahaan tersebut untuk memproduksi ikan olahan untuk diekspor adalah dalam mata uang rupiah, sehingga terdapat mismatch antara mata uang, biaya, dan pendapatan. Kita asumsikan saat ini adalah tanggal 1 Januari, kurs spot penyerang langsung USD IDR pada 1 Januari adalah 13.500. Berdasarkan kurs 1 Januari yang kita asumsikan menjadi kurs dasar penentuan harga jual produknya, maka pada tanggal 1 April, PT XYZ akan menerima prosit sejumlah 6.750 juta. Ini tidak dapat dari perkalian antara 500.000 US dollar dengan 13.500. Namun jika kurs spot USD per IDR pada tanggal 1 April berada di bawah 13.500, maka prosit yang diterima oleh PT XYZ akan kurang dari 6.750. Sebaliknya, jika kurs USD per IDR pada tanggal 1 April berada di atas 13.500, maka PT Indonesia Maju akan dapat mengkonversi prosit tersebut menjadi rupiah pada kurs yang lebih menguntungkan dan menerima lebih dari 6.750 juta. Pada kasus ini tentunya PT Indonesia Maju mengharapkan kurs USD ke IDR akan bergerak ke atas, atau dengan kata lain, rupiah terdepresiasi terhadap USD. Namun jika keadaannya berbalik, PT Indonesia Maju akan menerima prosit dalam mata uang rupiah di bawah jumlah yang diharapkan. Nah, untuk meminimalkan risiko yang terjadi akibat ketidakpastian pergerakan nilai tukar, PT Indonesia Jaya dapat melakukan transaksi jual forward USD ke IDR jangka waktu 3 bulan yang jatuh temponya pada tanggal 1 April sejumlah 500.000 US dollar. Pada kurs yang disepakati, sebagai contoh kita asumsikan kurs USD ke IDR forward 3 bulan adalah 13.550. Dengan melakukan transaksi forward tersebut, PT Indonesia Jaya telah memastikan jumlah dana rupiah yang akan diterima pada 3 bulan yang akan datang. Walaupun kurs USD IDR turun hingga 10.000, PT Indonesia Jaya akan tetap dapat mengkonversi USD-nya menjadi rupiah pada kurs 13.550 sesuai kesepakatan. Pada kasus ini, strategi lindung nilai dengan melakukan penjualan forward berjalan efektif, sehingga PT Indonesia Jaya terhindar dari kerugian akibat selisih kurs. Sebaliknya, jika kurs USD ke IDR naik, sebagai contoh, hingga ke 15.000 per USD-nya, PT Indonesia Jaya harus mengkonversi USD menjadi IDR pada kurs 13.550. Sesuai kesepakatan, transaksi forward dalam kasus ini
PT Indonesia Jaya akan kehilangan kesempatan untuk mengkonversi USD pada harga spot 1 April. Namun demikian, PT Indonesia Jaya telah menikmati kepastian jumlah prosit yang diterima yang dapat memudahkan prediksi dan pengelolaan cash flow. Jadi, sekian aja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.